Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas tanda-tanda kalau ginjal sudah toksik. Nah, sebenarnya banyak sekali gejalanya, tapi kita kumpulkan 10 yang paling sering. Kenapa ini penting? Terutama Anda yang mungkin saat ini sudah diabetes, karena salah satu komplikasi yang paling sering dari diabetes adalah ginjal. Ya, ginjalnya rusak, terus kemudian fungsinya menurun, dan akhirnya ujungnya jadi gagal ginjal. Nah, sebelum kita sampai ke komplikasi yang berat, biasanya sudah ada tanda-tandanya. Nah, kalau kita sudah bisa mengenali tanda-tandanya dan bisa mencegah supaya jangan sampai komplikasinya ini berat, jangan sampai terjadi gagal ginjal, mungkin ada kesempatan bagi kita untuk memulihkan atau menjaga jangan sampai jadi lebih buruk. Apalagi kalau Anda sudah diabetes, terus kurang minum, dan mungkin pernah ada riwayat misalkan batu ginjal, itu akan risikonya akan jauh lebih tinggi lagi untuk mengalami ginjal toksik dan ujungnya jadi gagal ginjal. Jangan sampai ini terjadi pada Anda atau orang yang Anda sayangi atau yang Anda kenal. Mari kita simak sama-sama apa aja gejalanya supaya kita bisa cegah jangan sampai berat. Nah, yang pertama biasanya kelihatan adalah di warna urin, perubahan warna urin ya. Jadi misalkan tadinya urinnya jernih atau agak sedikit kuning, terus kemudian kok minumnya sudah lumayan banyak tapi tetap warnanya gelap atau kayak mengandung darah gitu. Dan biasanya awalnya mungkin keruh ya, keruh agak seperti air kapur gitu ya. Tapi lama-lama kok gelap atau mengandung darah, ini juga kita harus curiga jangan-jangan ginjalnya sudah mengalami toksisitas atau racunnya terlalu banyak menumpuk ya. Jadi ginjalnya fungsinya menurun, nggak bisa ngeluarin toksinnya. Nah, urin normal itu biasanya kuning terang atau kuning jernih. Jadi makin gelap itu menandakan satu bisa jadi karena dehidrasi, dua karena mungkin terlalu banyak toksin ya, atau ginjalnya sudah toksik. Nah, tanda yang biasanya juga kelihatan itu adalah yang kedua sering adalah pembengkakan. Terutama pembengkakan di area-area tertentu menandakan ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau ginjal itu fungsinya salah satunya adalah untuk regulasi atau mengatur cairan di tubuh. Kalau dia rusak atau fungsinya menurun, itu nggak bisa ngeluarin cairan di tubuh, akibatnya bengkak. Nah, bengkaknya di mana? Bisa di tangan, bisa di kaki, atau di area lain. Nah, kalau misalkan ginjalnya rusak dan proteinnya ikut keluar, itu bisa terjadi juga di pembengkakan di mata, kemudian bisa di paru-paru, jadi sesek ya pasiennya. Dan kakinya ini biasanya bengkak di kedua kaki, kalau di kaki atau di tangan. Dan biasanya kalau sudah sampai proteinnya ikut keluar lewat urin, itu bengkaknya hampir di seluruh tubuh ya, termasuk di kelopak mata atau di paru-paru tadi. Nah, bedanya dengan misalkan bengkak karena sumbatan pembuluh darah, itu biasanya hanya satu kaki aja ya, atau karena sarafnya ya, itu biasanya dua kaki aja tapi tangannya enggak, matanya enggak. Tapi kalau bengkaknya banyak ya biasanya, atau dua kaki sekaligus, itu kalau nggak jantung itu biasanya kelainan ginjal. Dan tadi bisa terjadi sesak napas kalau tadi bengkaknya atau cairannya itu numpuk di paru-paru. Nah, berikutnya tanda yang biasanya kita anggap remeh itu hipertensi. Nah, hipertensi itu biasanya terkendali kalau kita misalkan minum obat. Nah, tapi kalau ginjalnya yang bermasalah, karena ginjal itu membantu kendali tekanan darah, jadi kalau ginjalnya bermasalah, tensinya itu tidak terkendali, bisa naik turun ya, atau tingginya tinggi banget gitu ya. Nah, tekanan darah yang tinggi itu merusak ginjal. Nah, kalau ginjalnya rusak, tekanan darahnya lebih tinggi lagi, jadi lebih tidak terkendali lagi. Ya, karena fungsinya ginjal salah satunya adalah mengendalikan tekanan darah. Nah, berikutnya adalah yang orang tidak sadar juga biasanya adalah capek ya, kelelahan berlebihan. Kenapa? Karena ginjal itu adalah hormon ya, maksudnya memproduksi hormon yang membantu produksi sel darah merah. Jadi kalau misalkan ginjalnya bermasalah, itu salah satu gejalanya bisa anemia. Nah, kalau anemia itu gejalanya biasanya kita tahu ya, lelah, letih, lesu, lunglai ya, terus lemas gitu. Terus kalau pada kadar yang sangat rendah itu bisa kelihatan penurunan kesadaran, misalkan bingung ya, terus capek ya, terus tidak konsentrasi. Dan gejala yang biasanya diabaikan juga salah satunya adalah nyeri pada pinggang atau nyeri ginjal gitu. Nah, nyerinya ini biasanya di pinggang atau di samping.
Dan biasanya dua sisi atau satu sisi, biasanya yang satu sisi. Kalau yang dua sisi masih ada kemungkinan lain, misalkan ototnya ketarik atau sarafnya atau tulang ya di daerah pinggang. Tapi kalau hanya satu sisi, sebelah kanan aja atau kiri aja, itu lebih curiga ini penyebabnya adalah ginjal. Nah, berikutnya lagi bau nafas yang nggak sedap atau bau amonia. Nah, bau nafasnya nggak biasa, ini karena apa? Karena ya tadi penumpukan amonia di dalam darah. Nah, salah satu fungsi ginjal adalah mengeluarkan racun-racun termasuk amonia. Jadi kalau nggak bisa keluar, itu akan menumpuk di darah sehingga bau nafasnya juga keluarnya nggak enak gitu. Nah, karena tadi penyebabnya ginjal sulit untuk mengeluarkan toksin ya, amonia tadi. Karena fungsinya turun. Penyebabnya apa? Biasanya tadi diabetes, kurang minum, batu ginjal, dan lain-lain. Nah, kalau limbahnya menumpuk sangat banyak di darah, misalkan ureum atau kreatinin atau asam urat atau macam-macam ya, tadi ada amonia. Nah, ada bilirubin juga bisa aja numpuk di darah gitu ya. Kan akhirnya numpuk di darah. Nah, keluar ke permukaan, maksudnya sampai ke pembuluh darah yang paling kecil numpuknya. Akhirnya numpuk di sela-sela kulit ya, atau di sel jaringan kulit. Itu menyebabkan kulit kita gatel, terus ada ruam, kemerahan ya, atau gatel-gatel yang tidak biasa. Polanya pun tidak jelas dan biasanya hampir di seluruh tubuh. Nah, berikutnya adalah gejala yang nggak spesifik juga ya, gangguan pencernaan. Misalkan mual, muntah gitu ya. Terus rasanya kok nggak enak di pencernaan. Ini karena apa tadi? Akumulasi zat-zat limbah dalam darah tadi ya, ureum, kreatinin, dan lain-lain. Berikutnya adalah berat badannya naik turun yang sangat ekstrim ya, tidak terkendali dibilangnya. Nah, bisa naik banget atau turun sekali ya berat badannya. Padahal tidak diet atau makannya juga tetap normal, biasa ya. Nah, ini bisa jadi salah satu ciri-ciri ginjal Anda sudah toksik ya. Nah, tanda yang ke-10 biasanya kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya adalah dengan pemeriksaan fungsi ginjal. Jadi kalau Anda sudah diabetes atau pernah riwayat batu ginjal ya, udah fungsi ginjalnya kemungkinan menurun ya, atau usia misalkan udah di atas 40 atau 50, itu sebaiknya rutin memeriksa fungsi ginjal paling nggak setahun sekali. Tapi kalau Anda diabetes atau ada riwayat batu ginjal, sebaiknya lebih sering lagi, mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Periksa darah, periksa urin ya, kalau diabetes plus periksa A1C gitu ya. Nah, sekalian juga sebaiknya periksa fungsi ginjal. Nah, waktu fungsi ginjal kita lihat ureum, kreatinin, satu lagi adalah laju filtrasi glomerulus atau GFR. Nah, kalau ureum kreatininnya naik atau GFR-nya turun ya, itu berarti ada tanda-tanda penurunan fungsi ginjal, kemungkinan ginjal Anda toksik, dan itu harus lakukan tindakan supaya Anda tidak terlambat ya, ginjalnya tahu-tahu udah gagal ginjal gitu ya. Nah, satu GFR, satu lagi ureum dan kreatinin. Jadi kita lihat ada peningkatan atau enggak. Kalau GFR ada penurunan atau tidak. Kalau penurunan, fungsi ginjalnya turun. Kalau ureum kreatinin naik, berarti fungsi ginjalnya ada gangguan ya, ada akut injury atau kerusakan yang sedang terjadi. Nah, sekian, mudah-mudahan kita bisa mengenali gejalanya. Jangan sampai terlambat. Kalau ada komplikasi ginjal, risikonya bisa gagal ginjal. Kalau gagal ginjal, terpaksa harus cuci darah atau dialisis. Ya, kalau nggak mau cuci darah, transplantasi ginjal. Nah, itu kita tidak ingin sampai terjadi seperti itu. Yang sudah ada penurunan fungsi tidak ingin lebih turun lagi, dan yang belum, mudah-mudahan tetap bagus ginjalnya walaupun Anda punya risiko misalkan diabetes, hipertensi ya, merokok, alkohol, itu sebaiknya di stop. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.